A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih washkuruhu ala ni'amihi haqqa syukrih. Usini wa iyyakum bittaqullahi haqqa tuqatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya alim ya fatah iftah alaina futuhal arifin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ayuhal hadirun jamaah subuh rahimakumullah. Pertama yang kita perlu mewasiatkan adalah kepada pribadi dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah hidup kita dunia sampai dan akhirat senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah kemudian segala amal perbuatan berdiri tegak di atasnya Allah akan memperhitungkan bukan saja dunia tapi juga sampai dengan akhirat. Sebaik apapun amal perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini, banyak orang dapat menikmati atas kebaikan kita. Peningkatan taraf hidup juga bisa dirasakan dengan kebaikan seseorang. Tetapi ketika itu dilakukan tidak di atas dasar keimanan, ya hanya sebatas dunia saja, itu kebaikannya. Sebagai orang yang beriman, tentu kita juga berharap kebaikan-kebaikan itu lebih penting sampai menghasilkan ketika hidup di akhirat. Sholawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang mendapat cobaan sakit atau sepagi ini sudah dalam perjalanan karena kewajiban hidup, ya mudah-mudahan Allah senantiasa segera memberikan kesembuhan dan sehat dan memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa yang akhirnya doa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Rabbi wahai Rabbku, ij'alni muqimas sholah, jadikan saya ini orang-orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan kepada anak turun kami, anak turun saya. Tentu ini pasti mengandung hikmah yang besar. Para ulama, para kiai, para ustadz dalam mengupas tentang sholat ini sudah sedemikian cukup banyak, dan memang kandungan di dalamnya tentang kefadilahannya, tentang keutamaannya, dan tentang status posisinya di dalam kita beragama ini cukup, bukan cukup ya, sangat vital, sangat vital.
Nah, di antaranya ada beberapa fadilah, keutamaan terkait dengan sholat ini. Yang pertama, Rasulullah SAW, Muhammad SAW bersabda, awwaluma yuhasabu min amal abdi yaumal qiyamah as-sholah. Pertama-tama dari amal perbuatan hambaku ini yang dihisab, yang diperhitungkan pada yaumal qiyamah itu adalah sholat. Wa idza saluhat, apabila sholatnya itu bagus itu artinya tegak, tidak bolong-bolong, kemudian dilakukan juga tegak di atas sunnah-sunnah Rasul. Kenapa itu menjadi standar kebagusan dalam sholat? Karena dalam salah sebuah riwayat Nabi juga mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana konsekuensi seorang ketika sholat, kemudian jawabannya begitu ringan-ringan saja, sepenting menggugurkan kewajiban. Loh, kalian tahu dari mana Anda sudah melaksanakan sholat secara zahir, kemudian sudah merasa gugur kewajibannya, sementara tidak begitu memperhatikan, tidak begitu mengamati bagaimana ketika Anda melaksanakan sholat. Sedangkan Rasulullah saja ketika masih hidup itu sangat perhatian ketika ada sahabat yang melaksanakan sholat. Kalau tidak sesuai, ya ditegur untuk diluruskan. Nah, kita ini ketika yakin benar bahwa kita sholat berada di atas sunnah, kemudian melihat saudara kita kurang begitu, kadang-kadang kalau dielikne itu kadang-kadang ya tidak gampang ya, malah jadi satru gitu. Malah menurut ya akhirnya hikmah itu yang menjadi kunci kita ketika kita dakwah. Ya. Wa idza saluhat, apabila sholatnya bagus, saluhat amalu kullu, maka baik pula amalan yang lain. Di antara penjelasan para ulama, para yai, para ustadz, jadi sholat itu barometer. Secara mafhum mukhalafah, ketika sholat itu menjadi barometer, artinya sholat orang itu ketika tegak sholatnya itu masih potensi dorongan untuk berbuat amal kebaikan yang lain itu sangat terbuka. Dorongan kuat untuk menegakkan sholat, kuat pula dorongan untuk melaksanakan amal sholat yang lain. Itu kira-kira di antara maksudnya adalah begitu. Wa idza fasadat ngamalu kullu. Apabila sholatnya itu rusak embuh karena bolong-bolong. Kalau soal bolong-bolong, kira-kira kita itu juga pernah, dulu sering, sekarang kita kadang-kadang pernah, entah karena lupa, entah karena apa dan sebagainya, atau karena tidak pandai memperhatikan bagaimana kita sholat berdasarkan di atas sunnah-sunnah Rasul. Maka ya rusak pula amalan yang lain. Nah, kalau oleh karena itu wajar dan mungkin bisa masuk akal ketika kenapa sholat itu pertama-tama kalau dihisab, ya karena menjadi tolak ukur yang lain. Kalau tidak di pertama ya tidak menjadi tolak ukur. Rena KDI, ini ngomongin Rena KDI, Pak Haji Wisro sudah tahu ya Rena KDI. Sinten nih Pak? Lah Pak Agus kita tanya mesti hafal.
Sama Rena KEDI, penyanyi penyanyi yang tenar karena ikut audisi di TPI ini loh. Rena KDI. Itu nama lengkapnya kan Anggun Rezeki Renawengi, itu nama lengkapnya. Alumni SMA Muhammadiyah. Itu ketika mau izin, waktu itu saya menjadi kepala sekolah, mau izin ikut audisi KDI itu kan dia acara TPI itu untuk menjaring bakat sebagai artis penyanyi itu loh. Itu minta izin kepada saya, masuk di ruangan saya bersama promotornya. Itu nggak izin, Pak, saya mau ikut singkatnya begini, Pak, saya mau ikut audisi di TPI KDI. Kalau Bapak mengizinkan, kami insya Allah berangkat. Kalau Bapak tidak mengizinkan, kami tidak berangkat. Gitu. Ya, jawabannya besok. Ya begitu. Sore saya ke rumahnya. Ternyata dia ini tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga. Dari keluarga broken, bapak ibunya pisah, dia masih punya kakak satu yang masih di Semea, punya adik satu laki-laki yang masih di SMP, dan sejarah dia pindah ke SMA Muhammadiyah dari SMA 1 itu karena ya biar tidak terganggu profesinya. Kalau di SMA 1 terlalu ketat, sehingga ketika ada tanggapan-tanggapan itu ya enggak apa namanya, ya sering terhambat ya. Akhirnya pindah ke SMA Muhammadiyah, kemudian dia sedikit punya kelonggaran dalam menjalankan profesinya itu. Nah, besoknya berusaha ya, izinkan. Pesan saya, jangan tinggalkan sholat. Jadi doa ini betul-betul menginspirasi saya. Setiap kali saya berwasiat, pesan kepada siapapun termasuk murid-murid saya, ketika pergi atau ketika silaturahim, misal alumni lama kemudian datang silaturahim, masih dijaga atau sholatnya. Kenapa? Yang terbenak dalam pikiran saya adalah ketika anak ini masih sholat, yang lain tidak perlu diragukan. Setidaknya mau Quran ini jarak aku, baca Quran itu bacanya kan Quran, sholat itu kan Quran. Tapi mau Quran, orang itu sholat. Tapi sholat mesti baca Quran. Ada Fatihah, ada surat. Masih salam, assalamualaikum, masih telok kanan, masih tolak kiri, saya mengenal lingkungan. Apalagi dia masih ikut berjamaah. Setidaknya kalau melakukan kemungkaran, jahil misalnya, nyolong apalagi minum, itu kocok-kocok nih, sholat kok cek ngombe, nah, tolong ukurnya sholat. Kira-kira sholat ini berbuat kejelekan enggak pantas belas. Di mata masyarakat yang tidak sholat pun tidak bagus itu. Sholat tapi apa sholat? Wah, orang sholat kok kaji. Sholat yang di belakang tahu terus sholatnya. Orang sholat kok kaji dan sebagainya. Jadi pesan wasiat kemudian mengingatkan dalam hal konteks kepada generasi muda pada umumnya, murid-murid lah kata guru, itu karena terinspirasi oleh doa Nabi Ibrahim ini. Jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat ini memiliki pengaruh yang luar biasa terkait dengan amal perbuatan seseorang. Ya. Yang kedua, para jamaah yang berbahagia, termasuk anugerah Allah terbesar menghapus dosa itu melalui sholat. Melalui sholat. Ada sebuah riwayat ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah,
apa keutamaan sholat sehari semalam. Kemudian Rasulullah mengumpamakan bagaimana jikalau seseorang itu mandi 1 hari 1 malam sampai 5 kali, ya tentu bersih. Demikian pula sholat. Sholat itu yang disiplin dilaksanakan siang malam selama 5 kali, itu sama dengan diibaratkan mandi 5 kali, ya tentu badannya bersih. Logika kita ya tentu saja mandi-mandi bukan asal mandi atau mandi-mandi bebek misalnya ya. Ya mandi yang wajar itu kan masih bersih. Kalau pada umumnya mandi itu pakai alat pembersih sabun, ya mesti pakai sabun dan sebagainya. Suatu ketika ada sebuah kisah, dan ingat saya pernah disampaikan oleh siapa ya, Ustadz Mukhtar ya. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah ketika berada di masjid, kumpul sama sahabat-sahabat yang lain begitu, sahabat ini untuk minta dihukum. Kenapa? Karena telah berbuat maksiat, telah berbuat dosa. Banyak kisah, banyak cerita, banyak riwayat, para sahabat itu sedemikian takutnya sama dosa, sedemikian khawatirnya tentang dosa ini, maka apapun dilakukan, kalau apa yang dilakukan itu mampu menghapus dosa. Kenapa? Dia sadar betul bahwa kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, surga itu bisa terhambat, bisa terhalang karena ketika orang itu punya dosa. Komunikasi dengan teman aja itu bisa terganggu lantaran kita ada gesekan. Lah, kembali ke sahabat tadi, sama Rasulullah nggak digubris, mendekat lagi untuk minta dihukum. Seolah dia akan mengatakan, lebih baik saya dihukum di dunia daripada atas perbuatan saya ini dihukum di akhirat. Sampai akhirnya azan dikumandangkan, waktu sholat datang, kemudian dikomat, Rasulullah sholat menjadi imam. Setelah sholat, orang tadi masih mendekat lagi, ya Rasulullah, hukum saya telah berbuat maksiat. Baru Rasulullah menjawab, kalian tadi sholat dan berwudu seperti yang saya lakukan, iya Rasulullah, sudah diampuni dosamu. Sholat yang benar, kata kuncinya sholat. Yang kedua, seperti saya, wudu kemudian sholat seperti saya, iya Rasulullah, sudah diampuni dosamu. Termasuk amal-amal ibadah yang lain banyak yang pahala besarnya itu karena penghapusan dosa. Puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan masih banyak yang anugerah dari amal perbuatan itu adalah pengampunan dosa. Kenapa? Orang masuk surga itu terhalang karena dosa. Kisah Nabi Adam yang semula hidup di surga, kemudian dikeluarkan, apa Pak lantaran? Dosa kan? Dosa. Ya terlepas surganya itu surga apa yang masih diperdebatkan oleh para ulama sampai sekarang. Anak yang belum mukallaf, balita, atau bukan balita lah, kalau umur 9 tahun ini kira-kira kan masih sudah tidak balita ya. Balita kan 5 tahun, 9 tahun itu kan belum balik. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan kadang-kadang sudah ada yang menstruasi. Itu kalau meninggal, ulama sepakat masuk surga. Meskipun anaknya orang kafir. Kenapa? Apa lantaran dia amal ibadahnya? Ya tentu tidak. Dia amal ibadahnya belum diperhitungkan, belum dicatat sebagai pahala. Apakah lantaran dosa? Oh tidak. Apalagi dosa dia. Dia masuk surga lantaran dia tidak punya dosa.
amal perbuatan yang jelek ketika ia lakukan belum dicatat sebagai dosa. Kenapa? Karena belum mukallaf. Dia masuk surga lantaran belum punya dosa, juga belum punya pahala. Cuma kualitas surganya itu yang membedakan. Apa yang membedakan kualitas surga orang yang beriman itu ada karena kualitas amal dan ketakwaannya. Nabi itu paling atas, paling atas. Lah yang belum punya amal ibadah kemudian juga belum punya dosa itu seperti ya. Ada dua yang lain, orang yang masuk surga terakhir itu adalah orang yang keluar neraka yang terakhir. Orang masuk surga terakhir, entek-entekan, itu adalah orang yang keluar neraka terakhir. Artinya orang itu ketika berdosa, penghapusan dosanya di akhirat dengan dimasukkan neraka, dosanya habis, dia dikeluarkan, kemudian dimasukkan surga. Itulah orang yang terakhir masuk surga. Itulah surga yang paling bawah. Dan itu orangnya luar biasa seperti tidak percaya. Masih sedemikian nikmat, indah dan macam-macam gambaran-gambaran seperti gambaran surga itu. Nah, jadi mari Bapak dan jamaah sekalian, kesimpulan yang ingin kami sampaikan dalam Brasco ini yang pertama, senantiasa wasiatkan terhadap anak generasi atau siapapun kita untuk tidak meninggalkan sholat apapun keadaannya. Yang kedua, senantiasa memperbaiki sholat kita sehingga sholat kita secara syar'i betul-betul tegak di atas sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkenan dan kita selalu di dalam bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala di jalannya yang lurus dan benar.